mengakibatkan ideologi Pancasila sedikit menyusut. Terus, maka dari itu kita dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan kita. Jangan sampai kita buta akan politik, apalagi mahasiswa sebagai kontrol sosial atau agent of change harusnya bisa mengedukasi bahwa jangan sampai ada tawuran-tawuran, jangan sampai ada perpecahan antar kita, karena dengan gesekan-gesekan seperti itu persatuan bisa pecah. Oleh karena itu kita harus tetap berpedoman dengan dasar negara, menjadikan Pancasila selalu pandangan hidup kita, aturan-aturan kita bangun sampai kita tidur kembali itu sudah diatur, sudah ditetapkan oleh negara sendiri, sudah tertulis dalam undang-undang, dan sebagai warga negara yang baik harusnya mematuhi peraturan yang terjadi. Terus masuk ke materi keempat, yaitu materi terakhir, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Inti pada reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja Orde Baru, Orde Lama, dan memperbaiki yang jeleknya. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diubah. Terus peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa, terutama warga negaranya, berpikir berdasarkan logika dan pandangan hidup kita, yaitu Pancasila. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus sesuai dengan pandangan hidup, harus dilandasi oleh sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi hukum yang dibentuk tidak pemerintah juga melakukan beberapa revisi hukum itu tidak semena-mena atas dasar kepentingan masyarakat, seperti kemarin terjadi konflik gara-gara undang-undang Omnibus Law. Jika kita telaah, jika kita berpikir dengan baik, itu adalah salah satu langkah maju bagi bangsa kita, karena mengingat akibat pandemi ini banyak pengangguran, banyak tenaga kerja yang di PHK. Saya rasa dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini menarik para investor untuk masuk di negara kita. Ketika investor sudah masuk ke Indonesia, otomatis lowongan pekerjaan itu akan terus meningkat. Ini salah satu cara entah untuk menanggulangi ke tingkat pengangguran di negara kita. Ada yang mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini berpihak kepada investor. Tidak selalu berpihak kepada investor asing. Kan di dalam negeri juga banyak investor lokal. Ketika memang mereka mempunyai skill, ketika memang mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk bersaing, bisa jadi orang dalam negeri sendiri yang akan melakukan investor di dalam negeri ini, di Indonesia ini. Tidak selalu investor itu investor asing. Kita bisa lihat banyak investor muda sekarang. Mereka bisa menanam sahamnya sendiri di sini, terus buka-buka lowongan. Otomatis dengan banyaknya lowongan, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan sedikit berkurang. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya dari PPT yang saya buat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.